Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, waktu itu datang Jibril alaihissalam membawa ini ayat. Ya ayuhan mudassir qum fa'anzir. Bangun, beri peringatan. Wa rabbaka fakabbir. Besarkanlah Rabbmu Allah. Maka mulai Nabi datang dari pintu ke pintu, dari lorong ke lorong, dari rumah ke rumah, mendatangi semua manusia, yang suka didatangi, yang tak suka didatangi, orang kaya didatangi, orang miskin didatangi, semua didatangi. Raja-raja, rakyat biasa, yang buta, yang pincang, semua Nabi datangi. Ada yang suka langsung menerima dakwah seperti Abu Bakar radhiyallahu an. Ada yang suka tapi tak mau menerima dakwah seperti Abu Thalib pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang memerangi Nabi, namun akhirnya mengikuti Nabi seperti Abu Sufyan radhiyallahu an. Ada yang menentang sampai mati seperti Abu Jahal dan Abu Lahab laknatullah alaihi. Pak, kalau Bapak Ibu buat kerja Nabi, maka 4 jenis abu ini akan ketemu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku, kata Rasulullah, akan masuk surga. Amin. Illa man aba, kecuali yang enggan masuk surga. Satu orang sahabat tanya kepada Nabi, kila wa ya'ba ya Rasulullah, siapakah orang yang tak mau masuk surga itu ya Rasulullah? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaati aku, yang mengikuti aku, yang menghidupkan sunnahku, merekalah orang yang akan masuk surga. Wa man asani, dia siapa yang menolak aku, siapa yang tak cinta kepada aku, tak mau mengikuti aku, faqad aba, merekalah orang-orang yang tak mau masuk surga. Saya doakan semua yang hadir di sini masuk surga, amin. Yang bapak-bapak jadi raja-raja di surga, amin. Yang ibu-ibu jadi ratu bidadarinya di surga. Allahu Akbar. Jadi hadirin sekalian, pada malam ini kita semua bergembira. Orang Islam sudah semestinya dia bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang tak gembira dengan adanya Maulid Nabi, itu aneh. Gembira, happy. Seluruh dunia bergembira hari ini. Cahaya telah datang. Nabi akhir zaman, the best example of life, contoh terbaik, uswatun hasanah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke dunia hadirin mulia untuk menyempurnakan risalah kenabian. Allah Ta'ala telah hantarkan kurang lebih 124.000 orang Nabi. Nabi ini banyak, kurang lebih 124.000 orang Nabi. Yang namanya ada di Al-Quran kurang lebih 25 Nabi. Tapi Nabi dan Rasul ini banyak. Dan seluruh Nabi Allah hantar ke dunia membawa satu kalimah yang sama, yakni kalimah la ilaha illallah. Ayo semua ikuti coba. La ilaha illallah. Seluruh Nabi datang kepada manusia dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu. Mereka bicara dari hati ke hati, menceritakan tentang kibri Allah, menceritakan tentang kebesaran Allah, mengajak manusia untuk mengenal Allah, mengajak manusia untuk mencintai Allah, mengajak manusia untuk mentaati Allah. Ini kerja Nabi. Seluruh Nabi datang kepada manusia, mengatakan kepada seluruh umatnya,
Wahai kaumku, wahai manusia, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah tuflihun. Kalian akan berjaya, kalian akan bahagia, kalian akan selamat, kalian akan sukses. Jadi orang yang pernah mengucapkan kalimat ini satu kali saja, satu kali seumur hidupnya, pasti masuk surga. Sahabat bertanya, meskipun dia seorang pendosa ya Rasulullah. Iya, benar. Meskipun dia seorang disebut berbagai macam kemaksiatan. Sampai Nabi katakan meskipun Abu Dzar tidak suka. Yang bertanya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu. Tapi berapa lama transit di neraka ini nggak tahu, Pak. Nah, sekarang kita semua bermujahadah ke sini, berpanas-panas dari tadi kita duduk di sini, mungkin ada yang berkeringat. Untuk apa kita bermujahadah, bersusah payah di sini hadirin sekalian? Karena kita semua ingin masuk surga tanpa hisab. Amin. Masuk surga tidak perlu transit neraka dulu. Meninggal dunia, istirahat, bangunnya di surga. Itu yang kita mau. Karena nggak main-main ini Pak. Kalau kita nanti divonis Allah satu hari masuk neraka, satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Nggak kuat panas Pak, 1000 tahun. Makanya sekarang hadirin mulia kita ulang-ulang lagi. Ini perkara yang lama, perkara yang sering dibicarakan sama para guru kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat, jaddidu imanakum, kata Nabi. Tingkatkan iman kalian, perbaharui iman kalian. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah?" Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Nabi menjawab, "Aktsiru min qauli la ilaha illallah." Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sebanyak mungkin. Sampai kapan? Sampai kita mati. Dan di akhir kalam kita mampu mengucapkan la ilaha illallah. Siapa yang di akhir kalamnya mampu mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Tapi itu tak mudah. Halo, anak-anak, tatap mata saya. Ya, tatap mata saya. Ngadap sini semua. Sampai kita mati dan kita mampu mengucapkan la ilaha illallah. Hati manusia ini seperti sebuah telaga yang memiliki 4 saluran. Yang pertama lisan, yang kedua pendengaran, yang ketiga penglihatan, yang keempat pikiran. Apa yang dibicarakan manusia, dilihat manusia, didengar manusia, difikirkan manusia, masuk hatinya. Orang hari-hari bicara dunia, dengar dunia, lihat dunia, fikir dunia, hati dia penuh dengan dunia. Nanti pas mati yang keluar dunia. Ya, kalau teko diisi sirup, dituang keluar apa? Sirup. Diisi kopi, dituang keluar kopi. Diisi susu, dituang keluar susu. Diisi racun, dituang keluar racun. Mustahil hati yang bersih akan mengeluarkan perkataan yang kotor. Tak mungkin. Jadi kalau orang ngomongnya jorok, ngomongnya kotor, Pak, dibilang jangan dengar omongannya, hatinya orang itu bersih. Tidak mungkin. Hati yang bersih akan mengeluarkan perkataan yang bersih. Hati yang baik akan mengeluarkan perkataan yang baik. Apa perkataan yang baik? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah yang qaulannya, yang perkataannya yang lebih baik daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah? Siapa? Ta'ala. Jadi perkataan terbaik itu adalah perkataan mengajarkan orang kalimah la ilaha illallah. Maka penting mulai hari ini Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita semua untuk memperbaiki lisan. Itu pertama. Sebelum kita memperbaiki hati kita, perbaiki lisan kita. Mulai hari ini, jangan pernah berbicara apapun, mengatakan perkataan apapun, kecuali melibatkan Allah dalam setiap perkataan kita. Kalau mau memuji, katakan Masya Allah, Subhanallah, cantik sekali anakku, Masya Allah, pintar sekali anakku. Tak ada pujian kecuali ada asma Allah di dalamnya.
Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kalau berjanji katakan insya Allah. Nggak ada lagi katakan besok kita ketemu di mall ya jam 10, awas nggak datang. Siapa yang menjamin kita hidup sampai esok pagi? Nggak ada. Maka katakan Pak, Bang, Kak, Bu, besok insya Allah kita jumpa di mall ya 10. Setiap berjanji ada nama Allah di dalamnya. Kalau kehilangan sesuatu katakan insya Allah. Kalau panas katakan Allah yang kasih panas. Kalau dingin katakan Allah yang kasih dingin. Kalau duduk katakan Allah yang dudukkan kita. Kalau berjumpa katakan Allah yang jumpakan kita. Kalau berpisah katakan Allah yang pisahkan kita. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Dialah Allah Ta'ala yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. Hanya Allah yang berkuasa menghidupkan orang mati dan mematikan orang hidup. Hanya Allah yang mampu memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang. Yang menurunkan hujan, yang mengatur seluruh suasana dan keadaan adalah Allah. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Selain Allah bukan apa-apa. Selain Allah bukan siapa-siapa. Selain Allah tidak bisa berikan manfaat dan mudarat sedikit pun tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Ayo yang keras suaranya. La ilaha illallah. Biar masuk ke hati kita itu kalimat. Ketika kalimat ini masuk ke hati, kita tak akan lagi berharap kecuali hanya kepada Allah. Tak akan lagi meminta kecuali hanya kepada Allah. Dan tak akan lagi takut kecuali hanya kepada Allah. Jadi hadirin sekalian, mulai hari ini latihan menyebut-nyebut nama Allah. Kalau kaget jangan katakan aduh lagi. Katakan Allah. Kalau sakit katakan Allah. Bukan dan sebagainya. Ya? Ini perlajaran sederhana tapi ini tauhid. Kita bisa melihat orang itu dari cara dia berbicara, imannya bagaimana. Pak, saya kalau ngobrol sama Bapak, sama siapa saya, 2 menit, 3 menit silakan bicara. Insya Allah saya tahu ini Bapak orang ini benar imannya atau tidak. Kenapa? Orang yang tak beriman, yang tak kenal dengan Allah, tak pandai menyebut nama Allah. Tergantung yang di atas lah. Sudah dari sononya lah. Apa susahnya bilang tergantung Allah? Sudah dari Allah. Demi Tuhan, demi Tuhan, demi Allah. Kadang demi Tuhan ini dipakai untuk berbohong, Pak. Demi Allah dia nggak berani, demi Tuhan dia berani. Ada kawan saya. Kan saya bukan Tuhan Allah maksudnya Pak. Tuhan ini banyak. Tuhan Allah satu saja. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu hanya satu saja. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia. Perkara iman, yakin sempurna hanya Allah yang berkuasa, selain Allah dikuasai. Hanya Allah yang memelihara, selain Allah dipelihara. Hanya Allah yang menciptakan, selain Allah diciptakan. Hanya Allah yang memberi rezeki, selain Allah diberikan rezeki. Hanya Allah yang membahagiakan, selain Allah dibahagiakan. Hanya Allah yang menjumpakan, selain Allah dijumpakan. Hanya Allah yang memisahkan, selain Allah dipisahkan. La ilaha illallah. Kita tidak hidup namun dihidupkan oleh Allah. Sebentar lagi tidak mati namun dimatikan oleh Allah. Libatkan Allah dalam setiap perkataan. Inilah iman. Kita tidak ada, tapi diadakan oleh Allah. Dunia ini tidak ada, dunia ini pun diadakan oleh Allah. Bahkan surga dan neraka tidak ada, surga dan neraka pun diadakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala itu ada sebelum seluruh makhluknya ada, dan Allah Subhanahu wa taala akan tetap ada setelah seluruh makhluknya sudah tidak ada. Seandainya seluruh makhluk sepakat mengatakan Allah tidak ada, Allah akan tetap ada. Kenapa demikian? Karena Allah itu ada sebelum kata-kata ada itu ada. Dan Allah Subhanahu wa taala akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. La maujud illallah, la ilaha illallah. Salah orang mengatakan Allah bertempat. Tempat itu makhluk ada. Allah ada sebelum seluruh makhluknya ada. La ilaha illallah. Allah maujud, Allah ada, tak perlu tempat. Tauhid kita di Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yakin kita benar, insyaallah amal kita benar.
Amal yang benar hanyalah amal yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 24 jam kehidupan kita mesti ikut cara Nabi. Tak perlu ngarang-ngarang, Pak. Tanya sama guru-guru kita, bagaimana cara Nabi tidur? Bagaimana cara Nabi bangun tidur? Bagaimana cara Nabi masuk toilet? Bagaimana cara Nabi keluar toilet? Nabi ajarkan sempurna. Ini yang disebut sunnah. Dan Nabi berjanji, man ahya sunnati faqad ahabbani, siapa menghidupkan sunnahku sungguh cinta kepada aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa yang mencintai aku akan bersama-sama denganku di dalam surga. Man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummah, siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku di tengah rusaknya umatku, falahu ajrun ya'ti syahid, bagi mereka pahala 100 orang mati syahid. Bapak Ibu sekalian, enggak usah heran lihat orang pakai sorban. Kenapa? Karena sorban ini sunnah. Saya punya kitabnya, Pak. Sorban ini pakai Nabi, sunnah mustamirahnya Rasulullah. Orang tanya, Der, kenapa kalau sholat pakai sorban terus? Jawabannya apa? Karena ini sunnah Rasulullah SAW. Banyak fadilah sorban. Seluruh ahlul badar yang melihat turunnya malaikat bersaksi, kami melihat malaikat semua turun, semua pakai imamah, pakai sorban. Seluruh nabi pakai sorban. Dan ini sunnah yang jarang ditinggalkan Nabi. Warna-warnanya pun dijelaskan dalam hadis-hadis. Terus kalau nggak pakai sorban bagaimana? Boleh nggak, Pak? Boleh. Karena itu pun sunnah. Nabi juga pernah taat sorban. Itu sunnah juga. Pakai peci putih boleh nggak sholat? Pakai songkok hitam boleh nggak, Pak Firman? Boleh. Kalau nggak pakai songkok boleh nggak, Pak, sholat? Boleh. Yang nggak boleh itu sholat pakai helm, Pak. Biar ketawa sedikit ya. Kayak tadi serius. Bapak Ibu jangan heran dulu ya. Saya ini bukan ustaz, bukan kiai, jangan takut. Saya ini penyanyi, nanti saya nyanyi, tenang aja. Jangan shock dulu nih, jangan kita mau dimarah-marahin ya, tenang. Enggak marah-marah. Ya? Boleh. Sunnah ini banyak, kurang lebih 18.000 jenis sunnah. Maka tolong jangan mengklaim cuma kita saja yang sunnah. Pak, hari ini ada orang yang mengatakan cuma kajian dia saja yang sunnah, cuma kelompok dia saja yang sunnah, cuma masjid dia saja yang sunnah, cuma ustadz dia saja yang sunnah. Orang lain tak sunnah. Yang sunnah cuma dia saja. Yang masuk surga cuma dia saja. Inilah kelompok sesat dalam Islam. Tidak boleh. Orang yang merasa paling benar itu orang yang paling sesat, Pak. Orang yang merasa paling mulia adalah orang yang paling hina. Kita ini jauh dari Nabi 1400 tahun lebih. Kita jauh dari kesempurnaan. Maka kita mesti pahami hadirin mulia, kalau kita selalu melihat kepada baginda Rasulullah SAW dan para sahabat, pasti kita sadar diri, kita tahu diri, kita masih jauh dari kesempurnaan. Orang kalau sadar diri dia masih banyak salah, pasti tak mudah menyalahkan orang. Gak mau nyalahin orang. Kenapa? Saya juga masih banyak salah. Orang minum aja masih tangan kiri. Orang kencing aja masih berdiri. Mau ngafir-ngafirin orang? Bukan, Pak. Ya, kita ta'lim, kita belajar, kita mau mencari kesalahan diri sendiri, bukan mencari kesalahan orang. Ini penting. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penting kita hari ini mulai periksa diri kita masing-masing. Sudah berapa banyak sunnah yang kita hidupkan? Bangun tidur apa sunnahnya? Baca doa. Ya, angkat kepala semua, Pak. Jangan tundukkan kepala. Angkat kepala, buka mata. Asisten saya malah ngantuk. Dibawa jauh-jauh malah dia yang tidur. Karena dia sering dengar ceramah. Suruh pulang aja deh, Pak. Jadi hadirin sekalian, periksa diri kita. Dari ujung rambut, ujung kaki periksa. Mana sunnah yang sudah kita hidupkan? Menutup kepala itu sunnah. Ini buat bapak-bapak ya. Apalagi ibu-ibu. Tutup kepala. Kemudian, ini nggak boleh dicukur nih. Ibu-ibu. Nggak boleh, sebetulnya nggak boleh cukur. Banyak-banyak istighfar. Kemudian pakai cila itu sunnah. Sebelum tidur pakai cila mata itu sunnah. Ya. Kemudian bapak-bapak ini sunnah, memotong kumis. Sunnah. Memanjangkan jenggot itu sunnah.
Maka Bapak jangan percaya dengan hujah orang mengatakan semakin panjang jenggotnya semakin goblok. Itu perkataan yang salah, menyelisih sunnah. Kita muliakan beliau kalau ada orang tetap, tapi dalam bab ini dia salah. Ya. Jenggot, seluruh Nabi berjenggot, Pak. Coba seluruh pergerakan Islam di Indonesia, lihat pemimpinnya, semua pasti berjenggot. Jadi salah itu. Ini jenggot itu sunnah. Terus kalau saya nggak pakai jenggot gimana? Istighfar banyak-banyak. Istighfar. Boleh, Pak. Cukur dengan air mata, cukur dengan istighfar, bukan dengan kesombongan. Aku yang paling ganteng sekampung. Nggak boleh. Ya, mencukur dengan penuh kesedihan. Boleh. Karena guru-guru kita banyak juga yang tak berjenggot. Tak ada sunnah ini, sunnah lain. Cabut bulu ketek, itu sunnah, fitrah Nabi. Maka jamaah-jamaah ini semua pencinta Nabi, nggak ada yang gondrong ketiaknya, Pak. Cukur itu, cabut sakit dicukur. Itu sunnah, fitrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak lagi, nanti boleh tanya kepada ulama. Kalau saya jelaskan ini, banyak anak-anak di sini. Jadi hadirin sekalian, penting kita perbaiki diri kita. Dan yang paling penting, mesti ada siwak di setiap kantong orang-orang pecinta Rasulullah. Siwak. 2 rakaat dengan bersiwak, kata Nabi, lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Tapi kan saya sudah pakai ini yang plastik itu, pasta gigi. Pak, kayu miswak dengan pasta gigi modern yang kita pakai sampai kiamat tak akan pernah sama nilainya. Seperti aqua mineral yang kita minum dengan air zam-zam tak akan pernah sama nilainya. Raja Salman tuh kurang kaya gimana, Pak? Pas dia ke Jakarta kemarin terlihat di kantongnya ada siwak. Dia bisa beli sikat gigi dari emas, tapi dia tetap pakai. Kenapa? Itu sunnah. Mewangikan mulut. Bapak-bapak yang masih suka smoking, Pak, jangan lupa siwaknya harus banyak. Ya? Memutihkan gigi, membuat syaitan murka. Dan puncaknya, saya pernah membaca kitab tentang siwak, 70 keutamaan siwak. Dan puncak keutamaannya dimudahkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jangan remehkan sunnah. Potong kuku, ibu-ibu, tak ada boleh lagi kuku panjang-panjang. Itu kayak nenek lampir, tukang sihir, nggak boleh. Pak, potong kuku sunnahnya setiap Jumat dipotong kukunya. Jadi telunjuk, jadi tengah, jadi manis, jadi kelingking, terus terakhir telunjuk lagi. Kalau kaki dari kanan ke kiri, Nabi ajarkan caranya. Cara bersiwak pun ada, Pak, panjang ilmunya. Maka pencinta Rasulullah pasti akan mati-matian mencari tahu bagaimana cara Nabi makan, bagaimana cara Nabi duduk, bagaimana cara Nabi naik tangga, bagaimana cara Nabi turun tangga, bagaimana cara Nabi berpakaian, bagaimana cara Nabi bermuamalah, berdagang. Pak, Bu, kalau kita mau mengaku sebagai umat Rasulullah SAW dan kita memilih profesi sebagai pedagang, jangan lupa Rasulullah mencontohkan cara berdagang yang benar. Bagaimana cara Nabi berdagang? Nabi kalau berdagang tak pernah sekalipun Nabi lupa menceritakan aib-aib barangnya. Ibu punya toko, beli barang di Tanah Abang, terus datang tamu. Bu, ini barang impor, Bu, dari Turki kita beli ini. Tipu-tipu. Ini kualitas top ini, asli ini, ori, tahu-tahu KW, tipu, haram. Bapak jual mobil sudah turun mesin, sudah pernah tabrakan, sudah ganti cat. Datang pembeli mau beli mobil kita tak beritahu itu aib barang. Bapak tak kasih tahu mobil itu pernah turun mesin, hasil jual belinya haram. Tidak termasuk umatku, kata Rasulullah, orang yang suka menipu. Tapi kalau kita kasih tahu turun mesin nggak laku, Bang. Jual beli bukan urusan untung rugi, tapi urusan surga dan neraka. Lebih baik mobil itu tak laku daripada laku terus masuk neraka. Pilih mana, Pak? Pilih mobil laku mahal masuk neraka, terus nggak laku masuk surga. Pilih mana? Lebih baik nggak laku tapi masuk surga. Ini penting, Pak. Dunia ini nggak lama. Dunia ini tempat ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sengaja aku menciptakan, kata Allah, kematian dan kehidupan untuk apa? Untuk menguji manusia, siapakah di antara kalian yang paling ahsan amalnya.
Jadikan Rasulullah sebagai uswah, sebagai contoh terbaik kehidupan kita. Ibu-ibu tahu nggak Rasulullah itu siapa? Insan kamil, manusia sempurna, 100 akal yang Allah ciptakan, 99 akal Allah berikan kepada baginda Rasulullah sendirian. 1 akal dibagi untuk seluruh manusia. Rambut yang terindah yang pernah Allah ciptakan adalah rambutnya Rasulullah. Mata yang terbaik, yang terindah adalah matanya Rasulullah. Hidung yang paling sempurna adalah hidungnya Rasulullah. Bibir yang terbaik, bibirnya Rasulullah. Senyuman yang terbaik, senyumannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulit Nabi bercahaya. Keringat Nabi lebih wangi dari kasturi. Hati yang terbaik adalah hatinya Rasulullah. Jantung yang terbaik adalah jantungnya Rasulullah. Seluruh organ tubuh Nabi semua terbaik, hadirin sekalian. Seumur hidupnya tak pernah Nabi tersentuh sinar matahari. Kemanapun beliau berjalan dari bayinya, dari kecil sampai wafat, selalu dinaungi oleh awan. Kenapa? Bayangan Nabi adalah bayangan yang terbaik, sehingga tak seorang manusia pun yang Allah izinkan menginjak bayangan Rasulullah. Kalau orang kena matahari depannya, pasti bayangannya ke belakang. Nabi seumur hidup tak pernah punya bayangan. Kenapa? Allah tak ridho bayangan kekasihnya diinjak oleh manusia yang lain. Sendal Nabi terbaik. Ketika Allah Ta'ala mengundang Rasulullah ke Sidratul Muntaha menjemput perintah salat, Nabi dengan penuh ketawaduan melepaskan sendalnya hendak berjumpa dengan Allah. Allah katakan, ya Habibi, ya kekasihku Muhammad, pakai sendalmu. Pakai sendalmu. Maka para muhibbin, para pecinta, coba lihat di atas kepalanya, ada sendal Nabi. Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina hendak menerima Taurat, hadirin sekalian, masuk dengan sendalnya. Allah tegur, ya Musa, ini tempat suci, lepaskan sendalmu. Di dunia Rasulullah di Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah memakai sendal. Fikir yang terbaik adalah fikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kampung yang terbaik Madinah adalah kampungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat kelahiran terbaik adalah Makkah, adalah tempat kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga yang terbaik keluarganya Rasulullah. Ayah yang terbaik adalah ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang terbaik adalah ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia-manusia yang terjaga. Fitnah besar orang mengatakan ayah ibu Nabi di neraka. Itu salah tafsir. Yang dimaksud Abi itu bukan ayahnya, tapi pamanku, Abu Talib. Karena seumur hidupnya Rasulullah tak pernah menatap wajah ayahnya. Kenapa? Allah tak pengen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pertama bicara dia katakan ya Abi, tapi Allah ingin mendengar Rasulullah mengatakan ya Rabbi. Maka Rasulullah diambil ayahnya ketika beliau masuk di dalam kandungan ibunya. Iya Pak, maka ngaji yang benar. Orang kalau ngaji di internet dia nggak paham. Dia pikir ayah Nabi masuk neraka. Penghinaan besar hadirin mulia kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak mungkin manusia suci keluar dari sulbinya orang kafir, tak mungkin. Jadi hadirin sekalian, bahasa yang terbaik bahasa Arab adalah bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang ada pada tubuh Nabi terbaik, semua yang ada fikir Nabi terbaik, kerja yang terbaik, dakwah adalah kerjanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan umat yang terbaik adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian semua kuntum, bukan antum, ayat kuntum. Laki-laki dan wanita, khaira ummat, the best of ummat, umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan dari rahim ibu kita, dikeluarkan dari rumah kita, dikeluarkan dari kampung kita, dikeluarkan dari provinsi kita, dikeluarkan dari negara kita ke seluruh dunia bagi manfaat bagi seluruh manusia. Linnas, ukhrijat, dikeluarkan untuk seluruh manusia. Allah ambil kata khuruj di sini, dikeluarkan. Apa manfaatnya hadirin sekalian? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini umat mulia bukan karena ibadahnya yang panjang-panjang, bukan karena haji tiap tahun. Ini umat mulia bukan karena zikirnya yang banyak-banyak, bukan. Mulianya ini umat karena kerja dakwah Allah berikan kepada ini umat. Amar ma'ruf nahi munkar. Jadi hadirin sekalian, pintu kenabian telah tertutup dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kerja kenabian akan tetap ada sampai hari kiamat. Siapa yang lanjutkan? Seluruh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umatmu, inilah jalanku, ajak manusia kepada Allah. Ala basirah, dengan basirah, dengan hujah yang nyata, Al-Quran dan As-Sunnah. Ana wa man ittaba'ani, ini kerjaku dan kerja orang-orang yang mengikuti aku. Maka hadirin sekalian, dari Sulaiman pun yang bukan kiai, yang bukan ustaz, pede berdakwah. Ya saya dakwah, saya bukan mengajar Pak, berdakwah, mengajar. Ya, kalau berfatwa mengajar itu tugas ulama. Tak semua kita harus jadi ulama. Saya seniman Pak. Saya pelukis kaligrafi, saya penyanyi nasyid. Itu profesi saya. Karena saya diundang ke sini untuk dakwah, maka tak ada profesionalisme, nggak ada. Nggak ada dealing, nggak ada akad-akatan. Tapi kalau ngundang nyanyi, Pak, mahal. Bapak patungan dulu. Sebelum datang bayar DP 50%, mau naik panggung lunaskan. Kalau tak lunas tak naik panggung. Itu profesi. Tapi kalau dakwah, tak ada tarif-tarifan, tak ada pasang-pasang minta-minta upah. Haram hukumnya dakwah meminta upah. Tapi kalau dikasih nggak boleh ditolak. Ya. Minta nggak boleh. Karena sebaik-baik rezeki, dulu saya tolak Pak. Nggak boleh. Datang satu orang ulama kasih nasihat, ambil. Kenapa? Sebaik-baik rezeki adalah rezeki tanpa berharap. Oh. Tapi saya tadi berharap. Oh, jangan diambil. Kalau berharap jangan. Nah, kalau tak berharap boleh diambil. Paham Pak ya? Ciri-ciri orang tak berharap, kalau tak dikasih dia tak kecewa. Nanti diundang lagi, datang lagi dia. Tapi kalau sekarang nggak dikasih, besok diundang lagi, sakit perut Pak. Aduh, mencret, nggak bisa datang Pak. Nah, itu bahaya Pak. Orang yang menjadikan agama sebagai dunia, bahaya. Dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Presiden wajib berdakwah, wakil presiden wajib berdakwah, ketua dewan DPR MPR wajib berdakwah, anggota DPR DPRD wajib berdakwah, gubernur, wali kota, bupati, pak camat, kepala desa wajib berdakwah, panglima TNI sampai jajarannya ke bawah wajib berdakwah, Kapolri, Kapolda, Kapolres, Kapolsek wajib berdakwah, sampai satpam perumahan wajib berdakwah. Dakwah. Dakwah ini kerja berjamaah. Dakwah ini mengajak, Pak, mengajak. Saya malam ini semua kita, saya mau jadikan dai dan daiyah. Siap semua insyaallah. Saya tak ada ilmu Pak, nanti dulu ilmu itu. Kalau begitu cara berpikir kita, Indonesia tak merdeka Pak. Kalau Pak Karno dan Bung Hatta dulu, Bung Hatta dan Bung Karno waktu berpikir dulu harus menunggu pintar dulu, harus ada dulu anggaran negara, harus dulu batas negara, semua harus siap, tidak jadi merdeka Indonesia Pak. Tapi tanggal 17 Agustus tahun 1945 di Jalan Pegangsaan Timur sana, Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Seluruh dunia dengar Indonesia merdeka hari itu. Belum ada batas negara Pak. Belum ada jajaran susunan pemerintahan. Belum ada income dari mana masuk APBN, tidak ada. Tapi mereka berani mengumumkan, itu bertahap-tahap akhir Allah sempurnakan. Sekarang kita semua mesti mengumumkan kepada dunia, aku akan bekerja dengan Allah. Mulai hari ini aku akan ajak siapa saja, kapan saja, di mana saja, jumpa siapa saja, aku akan ajak mereka mengenal Allah, mencintai Allah. Aku akan kenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku akan ajak mereka memakmurkan masjid. Aku akan mengajak mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajak, bukan ajar. Kalau mengajar guru lah. Kalau mengajak orang bisu bisa. Hah? Bisa Bapak pahami nggak mengajak ini beda dengan mengajar? Satu orang tukang ojek, ibunya sakit. Lalu galau lah tukang ojek tadi. Sedih dia. Temannya tanya, kenapa kau sedih? Dibilang, aku menyesal Bang. Dulu ibuku ingin aku belajar yang pintar sehingga aku mau jadi dokter. Ibuku mau aku jadi dokter. Karena aku malas-malasan terpaksa jadi tukang ojek. Terus kenapa masalahmu? Ibuku sakit Bang. Terus sekarang aku gak bisa ngobati ibuku. Aduh, apalah artinya hidupku, ibuku sakit aku gak bisa ngobat. Kata temannya, kau nyalakan itu motormu, ibumu kau bonceng bawa ke rumah sakit. Sampai di rumah kau sakit, biarkan dokter yang ngobatin, biar dokter yang nyuntik, jangan kau yang suntik. Paham?
Mengajak orang ke dokter semua orang bisa buat, tapi nyuntik hanya dokter saja. Maka kalau kita bukan ulama, kita bukan ustadz, jangan ikut-ikut berdebat masalah khilafiyah. Jangan ikut-ikut berfatwa. Kita ini bukan alim, kita tidak dapat lisensi untuk bicara itu. Yang boleh berbicara masalah khilafiyah hanya alim ulama saja. Saya tak wajar, saya tak layak, saya bukan ulama. Nah, ulama itu hadirin mulia, mereka lah yang nanti akan memberikan obat perbaikan kepada umat ini. Tugas kita mengajak semua orang kepada ulama, sehingga umat nanti bisa bersatu. Dengan ilmu nanti umat bersatu. Tapi kalau orang bodoh dengan orang bodoh berdebat, habis sampai kiamat gak selesai. Ya, kata dia begini, kata orang sini, gajah itu lebar. Orang buta berdebat dengan orang buta. Dia bilang kau bodoh. Gajah itu kayak pohon kelapa. Satu orang bilang, enggak, gajah itu kayak cambuk, ada bulu di ujungnya. Satu orang buta lagi katakan, dia gajah itu seperti tembok kasar. Pak, satu orang kata, wah gajah itu tajam itu, bengkok dia. Saling menyalahkan. Yang satu pegang kakinya, yang satu pegang badannya, yang satu pegang ekornya, satu pegang kupingnya, satu pegang itunya, tarinya, gadingnya. Kalau orang melihat dia tahu ini semua benar. Hah? Semua benar, tapi yang salah yang merasa dia saja yang benar. Nah, jadi hadir maka perlu kita ta'lim. Bapak Ibu sekalian, perbanyaklah guru. Perbanyaklah datang ke majelis ilmu. Jangan fanatik kepada satu orang guru, jangan, enggak boleh. Guru kita bukan nabi. Mereka manusia biasa yang tak sempurna. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Tugas kita hadirin mulia, kalau beli ikan di pasar, ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Maka nggak boleh kita gulu mencintai berlebihan. Saya kalau nggak ustaz itu saya nggak mau. Fanatik buta. Kita boleh fanatik kepada tiga saja. Allah Subhanahu Wa Taala, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang ketiga para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Yang selainnya Pak, imam-imam mazhab kita boleh teladani, kita ikuti mazhab mereka, tapi fanatik tak boleh. Saya mazhab Syafi'i. Kalau nanti imam tak kunut, saya tak sholat di masjid itu. Nah, ini orang bodoh Pak. Ya, kunut itu sunnah, tak kunut pun sunnah, dua-duanya sunnah. Kita orang awam ikut saja ulama, ikut imam. Buya Hamka pernah mengimami sholat. Buya Hamka Muhammadiyah, tarjih ulamanya katakan tak pakai kunut. Ya. Satu hari beliau jadi imam sholat subuh, baca kunut. Ribut jamaah. Buya, kenapa baca kunut? Kata Buya Hamka, saya memuliakan orang yang sholat di belakang saya. Ternyata di belakangnya berdiri Syekh Idam Khalid, ketua NU. Saya memuliakan dia. Dulu waktu muda saya belum temukan hadis kunut. Sekarang saya sudah temukan itu hadis. Kemudian keesokan hari Syekh Idam Khalid jadi imam. NU Tulen Pak, ketua NU. Pak, ternyata beliau tak baca kunut sholat subuhnya. Di dalam mazhab Syafi'i orang tak baca kunut harus sujud sahwi, karena itu sunat muakkad. Tapi beliau tak baca kunut. Buah jamaah tanya, kenapa ya Syekh? Aku memuliakan Buya Hamka, kesatuan umat di atas segala-galanya. Itulah namanya ukhuwah. Jangan mau menang sendiri, mau benar sendiri saja hadirin sekalian. Maka satu perkataan Buya Hamka terkesan saya hadirin. Beliau katakan, semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit dia menyalahkan orang. Orang yang tinggi ilmunya mudah menerima perbedaan. Jadi kalau hari ini ada orang yang menganggap cuma diri dia saja yang paling benar sendiri, yang paling sunnah sendiri, yang masuk surga sendiri, itu tanda orang kurang banyak gurunya. Itu tanda orang kurang jalan jauh-jauh jalannya. Ini tanda orang hadirin mulai kurang banyak kitab yang dia baca. Maka kita mesti menjadi orang Islam yang berwawasan luas, seluas langit.
seluas langit. Kita mesti bergerak terus beri manfaat seperti matahari. Kita mesti kokoh pendirian seperti gunung, tegar. Tak boleh bergoyang, itu tauhid. Kita istiqamah seperti onta. Itu umat Islam. Tawaduk seperti bumi, dikencingi, diludahi, tetap memberi manfaat. Itu umat Islam. Jadi hadirin sekalian, maka perlu hari ini kita perbaiki ilmu kita. Kalau kita tak ngaji, Pak, kita cuma ikut-ikutan saja, kita bahaya nanti. Maka buka kitab, tanya kepada kita ulama ini, ulama ini, ulama ini, ulama ini. Oh, baru kita pahami Islam ternyata agama yang sangat luas. Tak ada yang lebih luas dari Islam. Terlalu luas untuk disempitkan. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi. Tak ada yang lebih tinggi dari Islam. Terlalu tinggi untuk direndahkan. Islam itu dalam. Tak ada yang lebih dalam dari Islam. Terlalu dalam untuk didangkalkan. Islam itu indah. Tak ada yang lebih indah dari Islam. Terlalu indah untuk dirusak. Maka bersyukurlah hadirin sekalian, Allah telah pilih kita menjadi orang Islam. Allah telah pilih kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khaira umat. Umurnya singkat, tapi masuk surga awal. Diharamkan surga dimasuki oleh kaum-kaum terdahulu sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki surga. Maka bersyukurlah, banyak-banyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikuti jejak langkah Nabi. Apa yang Nabi kita buat? Siang hari beliau berkeringat untuk dakwah. Malam hari beliau menangis memohon hidayah. Ini kerja Nabi. Ya ayyuhal mudatsir, hai di siang hari beliau berselimut ketika terbangun. Apa beda mudatsir dengan muzammil? Mudatsir itu orang berselimut ketika duduk. Muzammil orang yang berselimut ketika tertidur berbaring. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk waktu itu datang Jibril alaihi salam membawa ini ayat. Ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir. Bangun beri peringatan, wa rabbaka fakabbir. Besarkanlah Rabbmu Allah. Maka mulai Nabi datang dari pintu ke pintu, dari lorong ke lorong, dari rumah ke rumah, mendatangi semua manusia yang suka didatangi, yang tak suka didatangi, orang kaya didatangi, orang miskin didatangi, semua didatangi. Raja-raja, rakyat biasa, yang buta, yang pincang, semua Nabi datangi. Ada yang suka langsung menerima dakwah seperti Abu Bakar radhiyallahu an. Ada yang suka tapi tak mau menerima dakwah seperti Abu Thalib pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang memerangi Nabi, namun akhirnya mengikuti Nabi seperti Abu Sufyan radhiyallahu an. Ada yang menentang sampai mati seperti Abu Jahal dan Abu Lahab laknatullah alaihi. Pak, kalau Bapak Ibu buat kerja Nabi, maka 4 jenis abu ini akan ketemu. Suatu hari nanti orang akan ludahi muka kita. Kenapa Nabi diludahi? Kenapa Nabi mau dibunuh? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam diancam, diboikot di lembah Abu Talib? Kenapa Nabi sallallahu harus pergi lari diam-diam ke Madinah? Hijrah. Kenapa, Pak? Karena Nabi selalu datang kepada semua orang. Semua Nabi datangi, semua Nabi jumpai. Pernah Nabi duduk di depan Ka'bah, datang Abu Jahal hadirin, Nabi lagi sujud, pakai kotoran unta ditaruh hadirin di tubuh Nabi. Hari ini kita belum buat apa-apa untuk kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Tetangga kita tak kita datangi. Dia belum sholat ke masjid. Dia belum ta'lim. Kita bolak-balik ke masjid tapi tak sekalipun kita ajak dia. Kita zalim. Maka orang yang meninggalkan dakwah, orang yang meninggalkan dakwah hadirin mulia. Saya pernah dengar berjumpa dengan satu orang Jepang, mu'alaf. Dia bercerita di negara dia di Jepang hadirin sekalian, pernah satu kali datang jamaah-jamaah dakwah ke Jepang dari Arab. Orang Arab datang, kemudian satu orang teman saya orang Jepang ini mengajak jamaah ini pergi ke kuburan. Maka ditanya, ini kuburan siapa? Orang Jepang tadi katakan, itu kuburan ayah saya, itu paman saya, itu ibu saya. Terus kenapa ngajak kami ke sini? Mereka semua telah mati tanpa kalimah. Kalian orang-orang Islam telah menerima manfaat dari apa yang mereka buat. Semua produk terbaik di Jepang telah kami kirimkan ke negara kalian. Mobil kami kirimkan, motor kami kirimkan, kipas angin kami kirimkan, AC kami kirimkan, kulkas kami kirimkan, rice cooker kami kirimkan. Semua produk terbaik di Jepang kami kirim ke negara kalian. Tapi kalian punya kalimah la ilaha illallah, kalian tak kirim, sehingga ayah saya telah mati tanpa iman.
paman saya telah meninggal dunia sebelum mengenal Islam. Wallahi, sudah nanti di akhirat saya akan tuntut kalian semua. Ketika dia ceramah, orang-orang Arab di depan dia berkata, ya ayyuhaz zalimun, hai orang-orang yang zalim. Nabi Yunus alaihissalam pergi meninggalkan kaumnya, dimakan sama ikan paus, ikan Nuh. Apa istighfar Nabi Nuh? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Meninggalkan dakwah adalah kezaliman terbesar. Maka mulai hari ini saya berharap masjid ini bersatu hari ini. Semangat 212 kemarin kita bawa ke masjid kita. Tak usah bicara kelompok-kelompok. Asobiyah Pak diharamkan. Nabi paling benci sama orang asobiyah. Satu ketika Salman Al-Farisi dalam sebuah pertempuran, dia pukul orang kafir, kemudian dikatakan, rasakan tangan orang Persia. Nabi dengar, Nabi lihat, Salman, apa maksud dengan perkataanmu? Kamu rasakan pukulan orang Iran. Nabi benci orang yang bangga dengan kelompoknya, bangga dengan sukunya, bangga dengan profesinya. Kita mesti bangga menjadi hamba Allah saja, bangga menjadi umat Rasulullah saja, bangga menjadi umat Islam saja. Stop berbangga-bangga dengan kelompok, berbangga-bangga dengan partai. Cukuplah umat tercabik-cabik hari ini Pak, Bu, dengan berbagai macam bendera-bendera warna-warni itu. Kita kembali ke masjid, bersatu di masjid, satu masjid, satu hati. Boleh berbeda-beda madhab, silahkan. Boleh berbeda-beda partai, silahkan. Tapi bersatu dalam kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selama rukun Islamnya masih 5, rukun imannya masih 6, hajinya ke Baitullah, salatnya menghadap Ka'bah, jangan sekali-kali kalian mengatakan kafir kepada dia. Itu kata Imam Ghazali. Selama satu orang masih salat menghadap ke kiblat dan dia sujud, jangan pernah lisan kalian menghakimi dia sebagai orang kafir. Inilah Islam indah. Tugas kita hari ini mau mengislamkan orang kafir, bukan mau mengkafirkan orang Islam. Tugas kita berat hari ini mau mensunnahkan ahlul bid'ah, bukan membid'ahkan ahlus sunnah. Hari ini mudah saja, kamu bid'ah, kamu kafir, khurafat, halal darahmu. Ini yang memprihatinkan hadirin. Maka semangat Maulid Nabi hari ini kita kembali membayangkan bagaimana perjuangan Rasulullah 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah, menyatukan orang-orang Muhajirin dan Ansar, mempersaudarakan orang Muhajirin dan Ansar, berkasih sayang mereka. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ketemu orang Islam, cintailah mereka, sayangi mereka. Cintai yang di bumi, yang di langit kan mencintai. Sayangi yang di bumi, yang di langit kan menyayangimu. Tolonglah yang di bumi, yang di langit pasti kan menolongmu. Bersatu kita dalam akidah, toleransi dalam khilafiyah. Kita toleransi. Jangan ribut Pak. Di masjid saya ribut gara-gara gini Pak. Ada yang satu begini, ada yang satu begini. Berantem Pak. Berantem. Kenapa? Pas lagi gerak-gerak dipegang sama kawan sebelah jadinya. Kenapa dipegang? Sikut. Kuning kepala aku lihat katanya. Nah, jadi kalau ada orang bapak ibu tak suka orang goyang-goyang jari, jauh-jauh sholat dari dia. Ya. Ini hati-hati Pak. Hati-hati. Di Afrika, ini kisah nyata. Di dalam kawasan orang mazhab Syafi'i, semua Syafi'i, orang tahunya gerak sholat begini. Tahu-tahu ada yang datang dari luar membawa kefahaman baru, yang bagi orang kampung itu baru. Dia nggak ngerti ada yang gerak-gerak jari, dibunuh Pak. Di Afghanistan ini saksinya, ada teman kita berpulang dari sana, dipotong jarinya Pak. Maka kalau antum datang ke satu kampung, lihat kebiasaan orang kampung, jangan bikin rusuh di sana, jangan bikin aneh-aneh di sana, ikut kebiasaan. Karena persatuan umat di atas segala-galanya. Tanya di sini, Pak, Bapak sudah imam, di sini biasa kunut atau tidak? Terus dia bilang, oh kita kunut Pak. Oh kalau gitu Bapak jadi imam. Kenapa? Tak hafal saya doa kunut. Banyak Pak, rata-rata orang Muhammadiyah nggak hafal doa kunut. Ya.
Jadi jangan kita membesar-besarkan perkara yang kecil. Yang benar itu yang besar dikecilkan, yang kecil dihilangkan. Bapak ya, tataplah orang Islam dengan penuh mahabbah, kasih sayang. Jangan dengan kebencian. Kalau kita lihat buruknya orang, kita benci sama dia. Tapi kalau kita lihat baiknya orang, kita sayang sama dia. Sayang Pak, Muslim. Alhamdulillah Muslim. Orang Islam bersaudara di seluruh dunia. Bersaudara. Bapak gak sakit hati Pak ketika saudara Bapak dibunuh di Rohingya? Nangis gak Pak? Saudara kita itu Pak. Saudara kita di Palestina dizalimi sama Yahudi. Saudara kita lagi berperang di Suriah. Sini Allahu Akbar, sini Allahu Akbar. Bapak gak sedih? Diadu domba. Gak jelas apa kejadiannya. Tapi yang jelas nyawa melayang, darah bercucuran. Kita mesti menangis. Nah, maka sekarang kita hadirin mulia, banyak-banyaklah menuntut ilmu supaya kita tidak ikut-ikutan berpecah belah seperti yang terjadi. Indonesia ini ya Pak, luar biasa. Saya sudah keliling dunia Pak. Tak ada negara seperti negara kita. Azan bersaut-sautan, berkumandang di mana-mana. Kita boleh sholat di mana saja. Indonesia. Boleh taklim ngaji di mana-mana saja. Di tempat lain dihalang-halangi Pak. Saya mengenal Islam di Pulau Bali. Bapak tahu? Bali, kita minoritas di sana. Tahun 2000, alhamdulillah mulai buat dakwah. Tahun 2000 saya masih ingat masjid-masjid sepi di Bali, tak ada orang. Bapak Ibu sekarang kalau ke Bali, hampir seluruh masjid di kawasan Denpasar dan Kuta, sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Di Bali. Kenapa? Seluruh umat Islam berangkulan, berkasih sayang, makmurkan masjid. Masjid saya di Bali, satu hari kunut, satu hari enggak kunut, aman, peace, damai. Apa-apa. Ya, jangan kita berbangga-bangga dengan kelompok asobia. Berbangga-banggalah dengan Islam saja. Baru di masjid ramai Pak. Kalau sholat subuh sudah seperti sholat Jumat, kata pendeta Yahudi, kami give up, kami menyerah. Bendera putih dikibarkan, diangkat tangan. Yahudi mengatakan, pendeta Yahudi katakan, kalau orang Islam sholat subuhnya sudah seperti sholat Jumat, kami tak akan perangi lagi orang Islam. Hari ini sholat subuh di sini berapa orang? Berapa? Jujur. Kalau pengajian ramai kan, sudah ribuan orang datang. Kalau di tempat-tempat lain begitu Pak, pengajian tabligh akbar maulid Nabi 1000 orang datang. Tapi pas subuh setengah saf. Itu pun sudah 60 tahun ke atas. Tapi saya yakin di sini enggak ya. Enggak ada bedanya. Semua niat salat subuh di masjid Pak ya. Ini laki-laki Pak, kita laki-laki. Tak ada salat bagi kita selain di masjid. Salat fardu. Bu, ibu punya suami salat subuh di rumah, sungguh malang nasib ibu. Kenapa? Nabi katakan orang-orang munafik, salah satu ciri-ciri mereka, berat bagi mereka salat subuh dan isya berjamaah di masjid. Tak mampu dia ke masjid subuh dan isya. Ya. Saya mendengarkan ini Pak, hadis Nabi ini. Sungguh 2 waktu sholat ini berat bagi orang munafik. Saya bersumpah di hadapan Allah. Waktu pertama taubat tahun 2000. Sebelum metal. Nanti boleh googling di YouTube lah bagaimana kisah hijrahnya. Kepanjang kalau saya ceritakan di sini. Datang Ustaz katakan orang Islam sholat 5 waktu di masjid dengan azan ke masjid. 1 langkah mengangkat 1 derajat, 1 langkah menggugurkan 1 dosa. Siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam, maka Allah akan bebaskan dia 2 perkara. Bara'atun minan nar, dia bebaskan dari api neraka jahanam. Kemudian bara'atun minan nifaq, dijauhkan dari sifat munafik. Mulai hari itu saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya bersumpah dengan namamu ya Allah, tak akan tinggalkan sholat berjamaah 5 waktu di masjid sampai mati. Padahal di Bali tak terdengar azan. Tapi kalau sudah diniatkan, perkara yang susah akan jadi mudah.
Kalau tidak niat, perkara yang mudah jadi susah. Hah? Diskotik di kota dia datang jauh. Masjid samping rumah dia nggak datang. Kenapa Pak? Niat ke diskotik sampai. Saya ada kawan begitu, datang ke rumah dia, Bang, kapan-kapan ke masjid lah Bang, ta'lim di masjid, makan-makan, minum-minum di masjid. Dibilang insya Allah. Dia bilang insya Allah. Niat ke masjid. Tapi dia tunggu terus, tunggu nanti, ntar, keburu mati. Saya bilang sama dia, Bang, boleh di dunia minta tolong sama DJ kan? Ini anak-anak muda ini minta ampun DJ, dikubur nggak bisa. Ente pikir dikubur bisa minta tolong sama DJ? Nggak bisa. Maka hadirin mulia, yang rajin maksiatnya harus lebih rajin sholatnya. Semakin kotor badan, harus semakin sering kita mandi. Ini badan busuk, bau-bau. Disuruh mandi, dibilang malu Pak mandi Pak. Saya sungkan Pak, kenapa? Terlalu bau badan saya. Hari ini orang diajak sholat, dia malu karena banyak dosa. Justru kita merasa banyak dosa, harus sebanyak kita sholatnya. Ya Pak ya. Nah, maka penting kita hidupkan 5 waktu berjamaah di masjid. Laki-laki di mana? Di masjid. Ibu-ibu silahkan ke masjid, tak boleh dilarang. Nabi katakan jangan dilarang. Tapi lebih baik di mana? Di rumah. Kalau sudah terlalu ramai bapak-bapak di masjid, ibu-ibu lebih aman sholat di rumah. Karena bapak-bapak ini banyak yang nakal-nakal. Saya kan bapak-bapak juga. Makanya kalau imam itu lagi baca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita bilang apa? Amin. Ibu-ibu tak usah ikut-ikutan. Kalau ibu bilang amin, nanti imam dengar bisa hilang hafalannya. Siapa itu? Jangan-jangan janda di pojok sana. Datang dia, lupa rakaat berapa. Maka perempuan ini Pak, suaranya pun aurat. Hati-hati. Perempuan ini banyak auratnya. Kelemahan wanita ada pada auratnya, kelemahan bapak-bapak ada pada syahwatnya. Itu kelemahan kita Pak. Tak bisa lihat yang cantik. Ya Pak. Termasuk yang tua-tua pun paham yang cantik mana yang jelek. Masih paham. Nah, jadi hadirin, maka ibu-ibu itu lebih aman tuh di rumah. Hijab wanita tuh ada tingkatannya, 4 tingkatan hijab wanita. Yang tingkatan pertama seperti ini, nampak mukanya, nampak tangannya, boleh. Itu dasar. Indonesia dibolehkan sama mufti-mufti kita, sama ulama-ulama kita. Tapi kalau Saudi mewajibkan, tidak boleh. Kalau ulama kita membolehkan membuka muka dan telapak tangan. Ada yang lebih tinggi dari itu. Apa? Mata tok yang nampak. Hidung dia tutup, bibir dia tutup, pipi dia tutup. Mata yang kelihatan. Pakai niqab, pakai cadar. Itu boleh. Ibu jangan debat masalah itu, nanti diketawain orang Arab. Nanti ibu pergi haji, ini kenapa orang pakai cadar semua? Ya. Kita di Indonesia kadang-kadang karena nggak pernah keluar mana, lihat orang pakai cadar ribut. Aliran apa itu? Itu jelas dalilnya. Nanti kapan-kapan kita ngaji, saya bawakan kitabnya. Sahih semua hadisnya. Cadar itu boleh. Ada yang lebih hebat dari cadar itu. Tingkatan yang ketiga, mata tak tampak, tutup mata semua. Benar, pakai kain transparan. Itu lebih hati-hati lagi. Namanya burqa, purdah. Dan ada yang lebih hebat daripada purdah. Seorang wanita tak pakai jilbab dia, tak pakai cadar dia, tak pakai purdah dia, namun yang menjadi hijabnya 4 dinding kamarnya, dia tak keluar rumah. Dia duduk di rumahnya menunggu suaminya datang, bersolek, berhias, berdandan, menunggu cintanya datang. Itu hijab terhebat wanita. Ya, jadi ibu nggak usah ribut ya masalah hijab. Ibu terserah, asal jangan lepas itu, rambut itu aurat. Saya mau tanya bapak-bapak ini, Pak, wajib nggak orang muslim pakai jilbab? Yang keras suaranya, wajib nggak? Kalau ibu-ibu gimana pendapatnya? Wajib nggak orang muslim pakai jilbab? Dalilnya apa? Surat apa? Al-Quran. Hah? Jangan ngarang loh. Setahu saya yang wajib itu cuma muslimah. Ya.
Yang muslim tak wajib, Pak. Ini bapak-bapak ini kalau suruh pakai jilbab kacau nih, Pak. Ya, jadi yang wajib siapa? Muslimah. Tak semua orang muslim wajib berjilbab. Yang wajib cuma ibu-ibu saja. Wah, pulang pengajian Maulid Nabi pakai jilbab bapak-bapak semua. Heboh kampung se-Indonesia, Pak. Aliran sesat ini. Nah, maka kita hati-hati belajar ya. Jadi hadirin sekalian, maka perlulah kita mulai hari ini kita perbaiki ilmu kita. Ilmu seperti air, hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Orang tinggi hati tak tambah ilmunya, orang sombong tak tambah ilmunya. Kapan bermulanya ilmu? Ketika kita katakan la adri, aku tak tahu. Ketika satu orang merasa tidak tahu, Allah tambah ilmu di dadanya, fisuduh. Tapi ketika satu orang merasa sudah tahu, Allah hentikan ilmu, tak tambah lagi ilmunya. Maka selalulah merasa tidak tahu. Belajar terus sampai kapan kita belajar? Sampai mati kita belajar. Pak, kalau kita bawa mobil ada pelang belajar di atasnya, kira-kira ditilang nggak Pak sama polisi? Orang kalau masih ada pelang belajar di atas mobilnya dia parkir sembarangan, polisi tak tilang. Polisi prit, stop Pak, masih belajar. Oh, hati-hati Pak. Tapi kalau sudah merasa jago, langsung ditilang. Maka ilmu penting hadirin sekalian. Ilmu harus diiringi dengan zikrullah. Karena ilmu tanpa zikir zulumat. Ilmu tanpa zikir adalah kegelapan. Maka basahi lisan dengan zikir. Nabi sabdakan, orang yang membasahi lidahnya dengan zikrullah, dia akan masuk surga dengan tersenyum-senyum. Ya, maka banyak-banyaklah berzikir. Cari guru-guru zikir, mursyid-mursyid zikir, belajar sama mereka, minta ijazah sama mereka. Jangan anti juga zikir, oh itu bid'ah, waduh. Ya, makanya hadirin mulia, luaskan ilmu kita. Banyak-banyak berzikir. Satu subhanallah, Allah tumbuhkan satu pohon di surga. Yang masyhur zikirnya Ustaz kita, Ustaz Arifin Ilham. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ayo semuanya yang keras. Pagi, 100 sore. Tasbih. Sunnah, hadis sahih. Habis subuh, habis asar. 100 salawat, 100 istighfar. Zikir pagi petang. Orang yang ingat Allah hatinya tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Allahu Ayo semuanya. Gelisah hidup. Orang berzikir fikirnya hidup, tapi orang berfikir belum tentu berzikir. Ya, orang berzikirnya cerdas. Maka perbanyak zikir. Subhanallah, alhamdulillah.
Seluruh ahli surga kata Nabi menyesal. Ahli surga menyesal. Apa yang mereka sesalkan? Waktu-waktu yang mereka lewati di dunia tanpa zikrullah. Bagi para wali Allah, 1 detik lupa dari Allah adalah maksiat bagi mereka. Heran mereka, kok ada orang yang lupa dengan Allah. Dia berdiri di atas buminya Allah, di bawah kolong langitnya Allah, dia hirup udara dari Allah, dikasih mata sama Allah, dikasih telinga sama Allah, dikasih makan sama Allah, dikasih segala-galanya sama Allah, tapi lupa sama Allah. Maka banyak-banyak zikrullah, hati jadi tenang. Semua siap insyaAllah? Nah, hari ini hadirin mulia, kalau kita sudah hati kita penuh dengan zikir, akhlak pasti indah. Bol mitahu. Ini kata guru saya punya guru orang Pakistan. Dia pakai bahasa Urdu. Dia bilang lisannya orang Islam mesti manis kalau bicara menyenangkan hati orang. Bol mitahu. Dia bilang dimakan lahu, kepalanya harus dingin, jangan gampang terbakar. Dikit-dikit emosi, dikit-dikit teriak. Dil naram, hatinya luas, lapang, kepalanya dingin, lisannya manis. Kalau kita sudah seperti ini hadirin sekalian, kemanapun kita berjalan, orang-orang akan datang kepada kita dan dia katakan, aku ingin seperti kamu. Maka mulailah nanti satu persatu orang bersyahadat di tangan kita, seperti yang dilakukan para wali-wali Allah. Pak, saya mau kasih tahu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu hari pertama masuk Islam, hari ini bersyahadat, apa ilmu beliau? Cuma 2 kalimat syahadat sama 5 ayat yang turun di Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhir ayat. Keesokan harinya langsung mensyahadatkan 9 orang. Sekarang coba angkat tangan, siapa yang sudah mengislamkan 9 orang? Kita belum mulai berdakwah, Pak. Kita istighfar banyak-banyak. Saya mulai berdakwah tahun 2000, Pak. Alhamdulillah, ini bukan sombong-sombongkan amalan, tidak. Sudah ribuan orang, Pak, ribuan. Saya tak datang, orang datang. Saya tinggal di Bali, hari-hari orang masuk Islam. Kenapa? Saya pakai itu seperti ini. Orang boleh lihat saya kaget, Pak. Dipikir nih teroris dari mana? Nah, kalau orang sudah mulai kaget, hidayah masuk. Dia mulai membuka matanya. Siapa ini? Sering boleh tanya, ayo Taliban? Ayo ISIS? Dia tanya, Pak. Kalau orang sudah mulai bertanya, tinggal kita jelaskan tentang Islam. Mudah. Maka pakaian pun bisa menjadi asbab hidayah. Maka niat saya berpakaian itu dakwah. Apa saja potensi yang Allah berikan, gunakan untuk mengajak orang kepada Allah. Ya. Saya dulu penyanyi. Dulu musik saya thrash metal, death metal. Sebetulnya dulu sudah ingat kematian juga, Pak. Saya punya lagu namanya dulu Bendera Kuning. Nah, sudah ingat mati, tapi nggak sholat. Ingat mati, tapi tidak buat persiapan. Nah, setelah dapat hidayah, tetap bikin karya. Yang tadinya metal, sekarang tetap metal. Tapi metalnya beda. Metal sekarang mengaji tafsir Al-Quran. Nah, lagunya nasyid. Ya, pernah dengar radio Rasil nggak? Di tiap hari itu di Rasil. Radionya putar lagu itu. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Kalau saya bilang orang kaya, semua bilang mati ya. Tapi suaranya yang keras. Ya, jangan fales, jangan bikin malu geng. Nah, ini sekali-sekali didatangi fales suaranya. Ayo. Orang kaya, mati. Orang miskin, mati. Raja-raja, mati. Rakyat biasa, mati. Yang di belakang, disuruh ke depan tadi kan nggak mau kan? Nah, makanya yang di samping, mati. Yang di tengah, mati. Yang ceramah, mati. Ini nggak benar jamaah.
Masa giliran yang ceramah lebih keras matinya? Nyumpahin namanya itu. Tapi saya lihat-lihat wajah bapak-bapak semuanya, saya perhatikan. Jadi tadi saya perhatikan satu persatu, ibu-ibu saya perhatikan. Ini feeling saya, feeling. Sepertinya lebih duluan saya. Ya. Sepertinya lebih duluan saya pergi takziah. Ikhlas Pak ya? Ya. Ya. Bapak kalau mau berangkat duluan silakan Pak. Buru-buru mau masuk surga. Siapa yang mau masuk surga angkat tangan, yang mau masuk surga. Ayo angkat tangan. Ayo Pak, biar angkat tangan semua yang ikhlas angkat tangan ya, yang ikhlas. Yang pengen masuk surga angkat tangan. Ya Allah amin. Ya Allah masukkan ke surga semua ya Allah. Yang siap berangkat malam ini siapa? Mau masuk surga, suruh berangkat duluan nggak mau. Ya Allah. Tapi semoga semua panjang umur, amin. Mati dalam dakwah, amin. Mati dalam sholat, amin. Mati lagi baca Quran, amin. Mati lagi zikir, amin. Mati di masjid, mati di Madinah, di Makkah, di tempat-tempat suci. Biasanya Pak Bu, biasanya ini rahasia Allah. Allah Ta'ala akan matikan seseorang sebagaimana kebiasaan hidupnya, dan nanti akan dibangkitkan di akhirat sebagaimana keadaan matinya. Makanya orang yang sibuk dengan ketaatan kemungkinan besar mati dalam ketaatan, dan orang yang sibuk maksiat kemungkinan besar mati lagi maksiat. Berapa sering kita lihat orang mati di tempat-tempat maksiat, tempat perjudian, tempat pelacuran dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau kita sering dakwah, sering ke masjid, sering kita lihat orang mati lagi sujud Pak. Indah kematiannya. Saya punya seorang guru namanya Syekh Said Ahmad Khan rahmatullah alaih. Orang Pakistan. Guru saya. Dia bercita-cita berdoa terus untuk meninggal di samping makamnya Nabi di Masjid Nabawi. Di hari tahun terakhir kematiannya haji, dia berangkat umrah. Sampai di sana dia buang paspor. Tidak mau pulang. Lalu dia buat amal setiap malam, setiap hari di Masjid Nabawi. Sampai bulan Ramadan datang, dia tak keluar masjid. Zikir. 2 hari dakwah di masjid, kemudian malam qiyamul lail sepanjang malam. Bapak tahu meninggal kapan beliau? Malam 27 Ramadan jam 2 malam ketika sujud di malam di qiyamul lail. Dia meninggal di samping makamnya Rasulullah SAW. Nah, jadi kita berdoa boleh untuk meninggal di dekat makamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Sayyidina Umar berdoa, ya Allah matikan aku di Madinah, di kotanya Nabi. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mesti ada kerinduan kita untuk datang berkunjung ke kota Nabi. Allah panggil bukan orang yang mampu, tapi Allah akan mampukan orang yang dipanggil. Banyak orang miskin yang berangkat haji umrah. Berapa banyak orang kaya sampai mati nggak berangkat haji. Kenapa? Allah tak pilih dia. Kenapa? Dia tak pernah panggil Allah, dia tak pernah keinginan. Orang yang berjalan menuju Allah, Allah berlari menghampiri dia. Bagaimana orang yang berlari menuju Allah? Fafirru ilallah. Allah akan datang kepada dia lebih cepat daripada larinya. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari sudah 10:30. Kalau dilanjutkan bisa nih sampai subuh. Baik hadirin sekalian, saya akan simpulkan majelis kita di malam hari ini. Ingat baik-baik, ada beberapa ciri-ciri orang baik dalam pandangan Allah. Yang pertama, hatinya terbebas dari kesyirikan. Yang kedua, kehidupannya dihiasi oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, salat dia tertib berjamaah di tempat azan dikumandangkan. Yang keempat, haus akan ilmu, cinta kepada ulama. Ringan langkah kaki dia menuju majelis ilmu. Yang kelima, lisan dia basah dengan zikrullah. Tak sedetik pun dia lalai dari mengingat Allah. Yang keenam, dia tawadu, tak ada kesombongan sedikit pun di hatinya. Selalu dia katakan kepada dirinya, sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Coba diikuti kalimat ini.
sebaik-baik saya lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Lihat orang tua, ayah saya, bapak saya lebih baik dari saya. Kenapa? Mereka lebih duluan beramal soleh dari saya. Pasti pahalanya orang tua ini lebih banyak daripada pahala saya. Tapi kalau lihat adik-adik ini, katakan adik ini lebih baik dari saya. Kenapa? Karena saya lebih duluan bermaksiat daripada mereka. Pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa mereka. Paham? Letakkan diri di bawah rumput, jangan sombong. Allah paling benci orang sombong. Orang kaya sombong Allah laknat, apalagi miskin sombong. Orang berilmu sombong, saya diusir dari surga. Iblis sombong karena ilmu diusir, apalagi bodoh sombong. Yang cantik-cantik saya nggak boleh sombong, apalagi yang pas-pasan, ya. Nggak boleh sombong. Apa alasan kita sombong? Katakan apa tadi? Sebaik-baik saya lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Kemudian yang ketujuh, ikhlas. Orang ikhlas, sekecil apapun kebaikan orang kepada dia, dia ingat sampai mati. Tapi sebesar apapun kebaikan dia kepada orang, dia lupakan. Itu ikhlas. Kalau masih disebut-sebut kebaikan, Pak, belum diterima sama Allah, belum naik ke langit. Orang ikhlas dipuji tak senang hati, dibuli nggak sakit hati. Bagi dia penilaian manusia nggak penting. Apalah artinya seluruh dunia menyanjung memuji kita, namun Allah katakan tidak. Yang penting apa kata Allah. Kemudian yang terakhir, hadirin sekalian, orang baik dalam pandangan Allah, dia sadar betul dunia bukanlah tempat tinggal, tapi dunia adalah tempat meninggal. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, Pak, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, gak lama lagi tanahnya di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Sebentar lagi akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Kalau makanya mau hijrah, mau tobat sekarang, jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan, nanti keburu dikafani. Kain kafan tak berkantong, tak ada yang dibawa mati kecuali iman dan amal saleh. Maka sadarilah, dunia bukanlah tempat berhayal, tapi dunia tempat beramal. Saya dari Sulaiman minta maaf sebesar-besarnya. Semoga majelis kita ini diterima oleh Allah. Amin. Dan semua yang hadir di sini, ketika majelis ditutup, digugurkan dosanya semuanya sebanyak 28 digugurkan. Amin. Baik, kita berdoa kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya awwal al awwalin ya akhir al akhirin ya dzal quwwati matin ya rahim al masakin ya arhamar rahimin ya Rabb ya Rahman ya Rahim. Ampunilah dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa seluruh karib kerabat dan saudara kami ya Allah. Ya Allah, tambahkan hidayah di hati kami ya Allah, jadikan diri kami asbab hidayah ya Allah. Ya Allah, menghidupkan kami dalam keadaan Islam, matikan dalam keadaan Islam, bangkitkan sebagai orang Islam, kumpulkan kami nanti dengan baginda Rasulullah SAW di surgamu ya Allah. Kumpulkan kami dengan para ummahatul mu'minin, dengan para sahabat dan sahabiah ya Allah. Ya Allah, kalau ada yang sakit di majelis ini, angkat penyakit kami ya Allah. Kalau ada yang berhutang, lunaskan hutang-hutang kami ya Allah. Kalau ada yang bermasalah, berikanlah sakinah mawadah warahmah ya Allah. Yang belum menemukan jodoh ya Allah, berikanlah jodoh yang soleh dan soleha ya Allah. Yang belum punya anak, berikan anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah. Anak-anak kami jadikan hafiz, hafizah, alim, alimah, da'i, da'iyah ya Allah. Engkau maha tahu segala hajat kami ya Allah. Satukan ini umat ya Allah, satukan kami ya Allah di dalam tauhid, matukan kami di dalam sunnah. Tanamkan rasa cinta di hati kami kepada orang-orang yang mencintaimu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, tunjukilah kami jalan yang benar, yang lurus ya Allah. Tunjukkan kami yang hak itu hak, yang batil itu batil ya Allah. Ya Allah, hantarkan kami guru-guru yang membimbing kami untuk semakin dekat kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.